Halo sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Anas Arfandi pada pembelajaran online kita mengenai statistik. Kali ini kita akan melakukan uji hipotesis menggunakan SPSS. Nah, salah satu pengujian yang akan kita lakukan kali ini adalah uji T sampel berpasangan. Nah, ini yang uji T itu ada beberapa bagian, tapi kita pertama memilih untuk uji T sampel berpasangan. Nah, suatu contoh yang akan kita berikan pada pertemuan kali ini, misalnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah produktivitas jagung itu meningkat setelah diberi pupuk organik. Karena itu, dia kemudian mengamati 20 petak sawah. 20 petak sawah ini melihat produktivitas jagung itu sebelum diberi pupuk bagaimana produksinya, setelah diberi pupuk seberapa banyak produktivitasnya. Dengan taraf kepercayaan 95%. Nah, kita pahami bersama kalau taraf kepercayaan 95% berarti taraf signifikansinya adalah 5%. Hipotesis yang dimunculkan adalah terdapat perbedaan produksi sebelum dan setelah pemberian pupuk organik. Nah, langkah-langkah untuk menguji sampel berpasangan, pertama, selalu kita memilih variable view pada sheet yang di bawah. Nah, setelah muncul variable view, baris pertama kita buat nama variabel SBLM, kemudian garis bawah pupuk. Itu untuk nama singkatnya, kemudian tipenya numerik, width lebarnya 8, angka desimal kita kasih 2, bisa juga dikasih 0. Kemudian kita beri label sebelum pemberian pupuk organik. Boleh juga disingkat sebelum pemberian pupuk. Kemudian value kita tidak kasih tidak ada tingkatan di situ. Kita kasih non, missing data kita kasih pilih non, lebar kolom kita pilih 8. Kemudian align posisi data itu ada di sebelah kanan, kemudian jenis datanya ordinal, role-nya input. Begitupun pada baris kedua, nama variabelnya yang kita ubah menjadi STLH, garis datar pupuk, garis bawah pupuk. Kemudian di label kita ganti setelah pemberian pupuk. Nah, setelah variable view selesai, kita buat variabelnya, kita memilih data view. Data view selanjutnya kita masukkan skor dari hasil pengamatan. Misalnya, petak sawah yang pertama itu sebelum pemberian pupuk produktivitasnya 4 ton per hektar. Setelah pemberian pupuk 6 ton per hektar. Petak kedua itu 5 ton per hektar. Setelah pemberian pupuk 7 ton per hektar. Dan seterusnya sampai data ke-20. Nah, untuk menganalisanya, kita pilih menu Analyze, kemudian Compare Means, lalu memilih Paired Samples T-Test. Nah, ini untuk pemilihan sampel berpasangan. Ada beberapa uji T yang lain, kita memilih ini untuk sampel berpasangan. Nah, ketika kita selesai memilih Paired Sample T-Test, hasilnya akan muncul pada output. Yang kita perhatikan itu pada pair sample correlation yang pertama dan pair sample test. Data-data ini yang kita lihat pair sample correlation, kemudian pair sample test dengan data
Min minus 3,0, standar deviasi 1,376 sekian, standar error min 0,3077 sekian. Kemudian yang kita perhatikan juga yang ada di saya kasih kotak merah ini, nilai T hitungnya sebesar minus 9,747. Degree of freedom 19, kemudian nilai signifikansi dua ekornya 0,00. Nah, bagaimana cara membacanya ini? Kita perhatikan pada pair sample correlation, jumlah data itu 20. Ini berarti banyaknya data. Korelasinya 0,378. Hal ini berarti hubungan kedua variabel atau kedua data tersebut positif, namun kurang baik. Kurang baik, tapi kan kita tidak melihat hubungan dari kedua data tersebut. Signifikansi dari pair sample correlation itu 0,1. Tingkat signifikansi 0,1. Tidak signifikan karena berada di atas level 0,05. Tapi itu untuk korelasinya. Nah, sekarang kita lihat nilai pair sample test. Nilai min itu sebesar minus 3,0. Bernilai negatif. Artinya, terdapat perbedaan jumlah produksi sebelum dan setelah pemberian pupuk. Rata-rata perbedaan itu yang menunjukkan angka tersebut. Artinya, rata-rata perbedaan sebesar 3 ton per hektar. Dan perbedaan tersebut sebelum perlakuannya lebih rendah 3 ton per hektar dibandingkan setelah perlakuan. Standar deviasi sebesar 1,376. Nilai T hitung sebesar minus 9,747. Nilai degree of freedom itu sebesar 19. 19 itu kita peroleh dari jumlah sampel dikurang 1. Signifikansinya itu sebesar 0,00. Nah, signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari taraf signifikansi atau pada taraf kepercayaan 95%. Nah, ini untuk melihat nilai T-tabel. Melihat nilai T-tabel itu kita lihat dari nilai DF. DF tadi kita peroleh nilainya 19. Kemudian pada kolom berikutnya kita perhatikan ada 2 one-tail test dan two-tail test. Yang kita ambil adalah two-tail test atau uji dua pihak. Kita ambil tadi taraf signifikansinya 0,05. Kemudian kita sorot ke bawah sampai ketemu dengan baris ke-19. Nah, ketemu pada angka 2,093. Ya, jadi nilai T-tabel itu sebesar 2,093. Nah, selanjutnya kita masukkan di kurva normal untuk kita bisa lebih memahami posisinya ini. Dari sini, di kurva normal kita buat ada daerah penolakan, ada daerah penerimaan. Daerah penerimaan itu ada di tengah-tengah, daerah penolakan itu ada di sebelah kiri dan kanan, karena kita menggunakan uji dua pihak. Batas garis ini, batas garis antara penerimaan dan penolakan, kita ambil dari nilai T-tabel. Nilai T-tabel tadi sebesar 2,093 untuk posisi positif, dan pada posisi negatif juga nilainya 2,093. Nah, kemudian kita lihat nilai T hitung. T hitung ternyata yang diperoleh sebesar minus 9,747. Berada di luar garis daerah penerimaan, atau dia berada pada daerah penolakan H0, hipotesis 0. Ya, jadi kalau T hitungnya berada pada daerah penerimaan, berarti hipotesis 0-nya yang diterima. Hipotesis sebelumnya kan yang diuji itu H1, terdapat
tidak terdapat perbedaan untuk H0-nya, kemudian H1 itu yang diuji adalah terdapat perbedaan. Nah, dari sini H0 yang ditolak, sehingga H0 itu yang ditolak tidak terdapat perbedaan. Nah, karena ditolaknya H0, sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan produksi jagung setelah pemberian pupuk organik. Berapa perbedaannya atau peningkatannya itu? Perbedaan produksi itu sebesar 3 ton per hektar. Ini kita lihat dari nilai min pada pair sampel di tes. Oke, sampai di sini perjumpaan kita untuk uji hipotesis sampel berpasangan. Insya Allah kita akan ketemu kembali pada uji-uji yang lainnya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.